Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mufri Locker ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara ngirim email satu perusahaan dengan cara ngirim email banyak perusahaan atau random ya. Di sini dibahas tentang penempatan data-data yang benar kayak gimana ya. Langsung aja untuk videonya. Pertama, saat kita ngelamar, kita klik email kita. Di sini ada 3 poin ya. Satu, poin pertama body email, yaitu isinya tentang body email atau surat lamaran. Yang kedua ini subjek, itu posisi lamar. Yang ketiga ini paperclip, di sampingnya subjek yang ini. Nah, klik paperclip ini itu lampirannya. Itu poin utama saat mau ngirim data-datanya. Nah, sedangkan di atas itu ada penempatan alamat emailnya, itu ada kepada atau to, CC dan BCC. Langsung aja. Nah, poin dasar saat kita ngirim email itu lebih ke lamaran sama lampiran. Nah, di posisi ini biasanya ada dua tipe CV nih. Ada CV sama berkas doang, lamaran dipisah. Ada yang lamaran CV sama berkas digabungin. Nah, tipe yang dibahas di sini itu lebih ke body email atau lamaran sama CV yang dipisah, karena itu lebih sopan. Jadi ada pembukaan surat saat kita mau lamar. Nah, bukan berarti yang digabung itu nggak bagus ya. Lebih ke itu kurang ada apa namanya pembukaan syarat kita ngajuin diri atau ngelamar ke seseorang. Jadi lebih ke kurang pembukaannya aja. Nah, kalau CV-nya digabung plus body email ya 2 kali aja sih. Jadi kalau ada body email yang ada di ini, di form kosong ini, ya seharusnya di CV udah nggak ada, karena itu hasilnya sama, artinya isinya sama. Nah, di sini kita lanjut. Di sini body email isinya surat lamaran kita. Jadi saat kita mau ngelamar, kita tinggal taruh surat lamarannya di sini kayak gini. Ini menjelaskan informasi tentang apa yang mau kita kirim, informasinya ada di sini. Nah, ini body emailnya beserta informasi yang kita dapat bahwa kita ngelamar, informasinya dari mana untuk PT tersebut. Seterusnya saat kita ngelamar, selain ada body email itu harus ada lampiran file. Ini klik paperclip, ini lampiran filenya. Harus ada CV-nya atau daftar riwayat hidupnya. Sini di sini ada lamaran, ada lampiran. Nah, yang bedain saat kita ngirim satu sama random itu subjeknya. Subjek itu posisi lamar. Beda kalau ngirim satu-satu sama random. Kalau nggak ngirim satu-satu namanya lamar. Kenapa namanya lamar? Karena yang dicari info lockernya. Artinya subjek ini akan mengikuti sesuai informasi yang kita dapat. Sebagai contoh, kita ke informasi locker. Biasanya saya ke LinkedIn. Kayak gini. Contohnya, di sini ada wearing is staff position PT TAS. Ini banyak ininya. Di sini ada job-job yang lagi ada locker, supervisor, PPC dan sebagainya, staff, PP supervisor, rekrutmen dan sebagainya. Ini ya, itu informasinya. Ini berarti kita subjeknya ngambil dari informasi ini. Contohnya di sini penulisannya. Ini via web ya, contoh yang via email, kita cari informasinya. Nah, di sini ada rekrutmen untuk quality control. Jadi
subjeknya QC nama domisili. Nah, sini sesuai informasi yang kita dapat di sini QC underscore nama domisili underscore nama kita underscore domisili. Nah, ini kalau sesuai kita ngirim satu-satu. Jadi subjek ini ntar ngaruh banget untuk panggilan. Itu subjeknya sesuai informasi yang kita dapat. Itu kalau versi 1.1. Dan penempatannya gimana emailnya? Di sini ada kepada itu atau tuh di sini dipakai kalau satu PT emailnya satu email doang. Di sini contoh emailnya. Di sini ada emailnya HED matahariraya.co.id. Di sini kita tulis HRD at matahariraya.co.id. Nah, di sini. Ini kalau kita ngirim email satu PT sesuai informasi ya kita nyiapin surat lamaran, nyiapin CV-nya, subjeknya sesuai informasi yang kita dapat, alamatnya taruh di kepada, nah CC dan BCC ini dikosongin. Nah, bagaimana kalau semua emailnya ternyata 3 untuk email Matahari? Ini masih ngirim satu perusahaan tapi emailnya 3, berarti untuk email 1 ditaruh kepada atau to, email kedua dan ketiga taruhnya di CC. Contohnya admin, seumpama emailnya ada 3, admin at matahariraya.co.id. Nih, admin. Yang satunya lagi ada Rasika at Matahari Raya. Ini begini. Ini untuk ngirim satu-satu ya. Kalau ngirim satu-satu itu penempatannya kayak gini. Jadi saat kita ngirim email, untuk dapat info loker satu-satu, pastikan satu ada body email, ada CV, subjek sesuai informasi kita dapat. Penempatnya kalau satu email doang kepada DC, CC BCC dikosongin. Nah kalau emailnya lebih dari satu berarti kepada DC, CC itu DC sesuai email yang kedua atau ketiganya. Untuk BCC tetap kosong, baru silakan dikirim. Nah, itu kalau untuk versi kirim satu-satu. Ya, sedangkan kalau random gimana? Random ini di-cut atau buang aja. Saat kita ngirim random, poinnya sama kayak ngirim satu-satu, kita nyiapin lamaran sama lampiran atau CV-nya. Klik lampirkan kayak gini. Yang bedain itu subjek. Nah, subjek itu isinya posisi kalau untuk random itu subjeknya harus ngikutin 2 item. 1 lulusan kita, yang kedua job desk kita. Lulusan itu mengacu ke mana? Kalau lulusan SMK sederajat, ntar subjeknya operator produksi. Kalau untuk D3S1 subjeknya staff. Karena sesuai lulusan akan jadi operator atau ke staff. Sini karena lulusannya SMK ke operator produksi. Nah, terus kasih spasi buka kurung. Nah, bagi yang udah pernah kerja itu tuliskan job desk pengalaman kerja. Kita ngajuin diri ke banyak PT sesuai job pengalaman kerja. Sini udah ada contoh. Sini penulisannya kayak gini. Ini ada operator produksi. Karena lulusannya SMK, nah di sini ada maintenance garis miring injection garis miring welding, karena pengalaman kerjanya di maintenance, injection dan welding. Bagi yang udah pernah kerja, ya
tulis sesuai pengalaman kerja. Ataupun bisa pakai rumusan satu step sebelum job desk kita dilamar dan satu step setelah job desk kita dilamar. Contohnya, aku kerja assembling doang. Assembling kan saingannya lebih banyak. Nggak ada di makanan juga, nggak ada di PT makanan, minuman buatan. Itu nggak akan tembus karena nggak ada yang di assembling atau nggak ada proses assembling. Nah, biar kita tembus di makanan atau minuman obat-obatan, kita bisa pakai rumusan satu step sebelum kerja kita dilamar dan satu step setelah pengalaman kerja dilamar. Stepnya apa? Nah, sebelum di assembling ada apply partnya. Kita bisa jadi lamar jadi supply karena partnya yang di supply sama part yang di assembling kita sama. Bedanya cara kerjanya aja. Kalau assembling rakitnya, kalau supply proses pengambilannya. Pengambilannya di Kanban atau request. Nah, setelah di assembling itu ada proses pengecekan namanya inspection. Kita bisa ngelamar. Posisi inspection itu ngecek bahwa yang di assembling tadi itu fungsionalnya oke atau enggak, visualnya oke atau enggak. Kalau oke, ya lanjut ke proses berikutnya, bisa packing dan sebagainya. Kalau nggak oke, bisa di repair dulu untuk jadi oke. Kalau posisinya bisa di repair. Jadi penempatannya bisa operator produksi dalam kurung supply garis miring assembling garis miring inspection garis miring packing, atau mau ditambahkan garis miring supply. Jadi ntar di semua PT ada. Itu tujuannya untuk mempermudah kita kepanggil. Nah, setelah untuk subjeknya diisi, untuk penempatan emailnya gimana? Kalau random itu pakainya BCC. Tujuannya biar nggak ketahuan kita ngirim banyak, atau HD yang kita kirim nggak ngerti PT mana aja yang kita kirim. Kita tinggal klik aja. Ini teman-teman harus punya data yang sering manggil mana, itu tinggal diklik kayak gini. Ini data alamat emailnya akan nampil. Nah, kayak gini. Ini data untuk alamat yang sering manggil. Terus dikirim. Habis itu kita kirim. Nah, begitu cara pengirimannya. Untuk ngirim email versi 1 ataupun versi random ya. Dan saat kita ngirim email, untuk poin untuk kepanggil itu ada 2, email kita nyampe dan sesuai kualifikasi. Nah, saat kita ngirim email nyampe sesuai kualifikasi, pasti ntar kepanggil. Nah, untuk cara ngirim ya, ngecek email kita nyampe atau enggak gimana, nah, itu dibahas ntar di video berikutnya ya, atau silakan cek di link video di deskripsi video ini ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk cara ngirim email dan penempatan untuk datanya ya. Jangan lupa like, share dan share untuk video ini, dan bantu support untuk ngembangin YouTube ini ya. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.